Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Tuhan atas limpahan karunia yang pada kesempatan hari ini kita semoga diberi hidayah dalam pembelajaran pendaftaran pertama kali, khususnya tahapan pertama berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendaftaran tanah ya ada dua hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan dua jenis data, yaitu data fisik dan data yuridis. Data fisik berkaitan dengan objek dari bidang tanah itu ya, berkaitan dengan batas-batasnya, penentuan batas, luasnya ya, informasi tersebut. Dan kalau data yuridis ada berkaitan dengan subjek dan hukumnya, status tanah dan sebagainya. Baik, untuk tahapan ini kita mulai dengan berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian yuridis. Yang pertama nanti akan tahapan pertama berkaitan dengan tata cara di lapangan, pengumpulan datanya, pengukuran, ya, pengolahan, dan nanti penyajiannya. Baik, ini juga sudah ada videonya nanti berupa animasi yang berkat dari kerjasama dengan mahasiswa D4 tahun 2021 ya, angkatan 2021 itu oleh saudara Adit, saudara Yuswa, dan saudara Padel ya. Untuk itu marilah kita saksikan kerjasama saya selaku dosen bersama dengan para mahasiswa Taruna D4 tahun 2021, mahasiswa tugas belajar, di mana saudara Adit dan saudara Yuswa dari utusan Kanwil NTT Nusa Tenggara Timur, dan saudara Fadel berasal dari utusan Kanwil BPN Sulawesi Selatan. Mari kita tonton, kita simak bersama-sama. Baik, mengawali prosedur proses pendaftaran pertama kali, yaitu dari penegasan hak dan pengakuan hak dalam lingkup konversi. Ini kita harus belajar dari sumbernya, yaitu ketentuan konversi ya, pasal 2 Romawinya ya. Kalau pasal 1 berkaitan konversi bekas hak barat, kemudian pasal 2 Romawinya berkaitan konversi bekas hak Indonesia, atau disebut juga tanah milik atau bekas tanah milik adat ya. Ini pun diatur dalam pasal 2 ketentuan konversi ayat 1-nya ya, bahwa antara lain tanah milik, tanah yasan, tanah Grand Sultan, tanah Drue, tanah Dua Desa, tanah Andarbeni ya, dan nama-nama lainnya, ataupun dengan nama-nama yang sejenis dengan hak milik bagian dimaksud pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 5 tahun 1960. Ini semua tadi konversi di Undang-Undang 5 tahun 60 tentang OPA ini adalah dikonversi menjadi hak milik ya. Kemudian dari sini ditindaklanjuti dengan pasal 24 PP nomor 24 tahun 1997 ya. Ini yang disebut dengan hak lama ya. Hak lama ya. Kemudian nanti kalau bagi tadi, kemudian inilah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria garing Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 di dalam pasal 76 ya, diatur dari 3 yang ruang lingkup penegasan hak, penegasan konversi ini adalah pasal 7 ayat 1, yaitu alat bukti yang lengkap ya. Nanti akan diterang berikutnya, dan alat bukti tidak lengkap pasal 7 ayat 2. Kemudian yang ruang lingkup B, yaitu yang pengakuan hak, itu adalah berkaitan dengan ruang lingkup yang alat buktinya tidak ada sama sekali ya. Nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian pasal 7 ini diakomodir ya dalam ruang lingkupnya di pasal 88 dari Peraturan Permenak KBP nomor 397 ya, yang penegasan hak dari alat bukti lengkap tidak lengkap diatur dalam pasal 88 ayat 1 disebut dalam lingkup penegasan hak, dan yang tidak lengkap diatur dalam pasal 88 ayat 2 ya, yaitu dengan proses pengakuan. Ini mendasar ya. Dan demikian awal daripada proses pendaftaran kali dari tanah milik adat. Pendaftaran tanah pertama kali terdiri dari 2 tahap.
pada tahapan ini sebagaimana biasa sesuai dengan SOP atau SP3, yaitu persyaratan pendaftaran pertanahan, yaitu berupa dengan peraturan KPP nomor 1 tahun 2010 ya, berkaitan dengan dalam bab ini adalah berkaitan dengan syarat dan prosedur pendaftaran pertama kali, yaitu dari penegasan hak dan pengakuan. Apa sih bedanya antara penegasan dan pengakuan? Kalau penegasan hak itu bahwa sebenarnya ada konversi ya. Kalau konversi itu langsung tidak perlu panitia karena berkas-berkasnya lengkap dari tahun sebelum 60, di mana terse masih diakui sebagai tanda bukti hak. Dan kemudian setelah berlakunya Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat lebih familiar dengan UPA, surat-surat bukti kepemilikan C itu sebelum karena belum ada sertifikat akta tanah terbit, maka masih diakui sebagai kepemilikan, terus berjalan ya. Jadi setelah itu sudah bukan kepemilikan, tapi dalam praktek ya masih sebagai alas hak ya. Kemudian keluarlah penegasan dari peraturan Dirjen Pajak sekitar tahun 1982 bahwa menegaskan bahwa tindak lanjut dari UP bahwa tanda bukti C itu bukan tanda bukti hak ya. Tapi sebenarnya secara yuridis perundang-undangan sejak UP atau dalam praktek ya juga di pengadilan baru tahun 82 setelah ada pengesahan dari Dirjen Pajak. Dalam hal ini ya, kemudian konversi kalau bukti-bukti lengkap, jadi kalau 60, kalau dia peralihan harus dengan akte PPAT, peralihan lagi dengan akte PPAT, dan sebagainya, terus mengait ya. Nah, tapi hal ini sudah mungkin sangat jarang sekali ya. Kemudian jadi tanda buktinya disebut tanda bukti yang lengkap ya. Jadi diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ya. Di pasal 24 ini namanya bukti hak lama. Kenapa disebut hak lama? Ya karena hak itu sudah ada, diakui hanya sejak sebelum UPA sudah ada hak itu ya. Kalau yang pas hak baru itu berkaitan dengan tanah negara ya, ditetapkan dengan surat keputusan, jadi haknya belum ada. Jadi kalau ini sudah ada haknya itu ya, tanah bekas tanah milik adat atau tanah bekas milik adat, punya pengertian yang sama lah. Kemudian kalau penegasan itu tanda buktinya ada tapi tidak lengkap ya. Ini pun juga diatur dan dari pasal 24 PB 24 1997 tersebut itu di pasal 76 ayat 1, 2, 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan dari PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kalau sudah pengakuan, ini sudah nggak ada lagi buktinya nih, ya. Maka diakui haknya. Ya, jadi itu kebutuhan yang substansial ya. Dan ini pun yang pengakuan ini banyak sekarang karena sudah kita ini tahun 2022 sudah berapa ini 62 tahun ya. Jadi mungkin wajar lah kalau tanda-tanda bukti hak itu sudah tidak lengkap bahkan tidak ada ya. Oleh karena itu dalam pendaftaran tanah antaranya sampai sekarang update itu yang percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis ya di PP 24 97, kemudian dilengkapi sekarang ya dengan sejak era 2015 diterbitkan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dipercepat lagi ya. Yaitu targetnya semua bisa lengkap. Istilah lengkapnya sudah ada pertama kali peraturan pemerintah yang pertama yaitu PP 961 pengertian desa lengkap, cuman memang punya pengertian yang sedikit berbeda ya. Mari kita update yang ke PP 24 saja ya, jadi 97, jadi tidak ada bukti pun juga dengan kalau di PTSL itu ya dengan surat penguasaan fisik ya, penguasaan fisik ya, tentunya ada surat PBB-nya ya pada nama yang bersangkutan atau apabila dialihkan ke surat bukti peralihannya ya, tidak ada baiknya dengan akte PKT ya beli, kalau tidak ada ya dengan pengakuan karena mungkin sudah lama pembelian dulu ya. Ini merupakan hal yang cukup mendasar yang perlu diketahui ya. Jadi Anda juga sebagai pemikir analisis inilah yang dipakai PTSL ya. Jadi sepanjang tentunya harusnya juga dilengkapi dengannya ada riwayat tanah yang nyambung ya. Walaupun dia pengakuan paling tidak ada riwayat tanah yang menceritakan bahwa pemilik terakhir ini yang mengajukan sertifikat pada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PSL itu ada hubungan hukum dengan hubungan itu antara subjek dan objek, antara dia selaku pemohon pemilik tanah dengan bidang tanahnya ya. Ya, jadi jangan sampai mengaku itu yang bukan tanahnya. Ini yang bisa menjadi risiko hukum penipuan, penggelapan dan bisa jadi pemalsuan surat ya. Jadi juga ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi dalam arti
pengakuan itu juga paling tidak ada alur riwayat tanahnya. Supaya nanti di pengadilan masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berkaitan dengan kepemilikannya. Baik, dari tahapan ini nanti kita akan lihat ya tahapan-tahapannya ya. Tahapan jadi pengukuran, panitiaan, ya, pengukuran kaitan dengan kita lihat data fisik, nanti produknya peta bidang tanah dan juga surat ukur ya. Kemudian panitia A itu peta bidang itu disidangkan ya. Nah itu mulailah ditemukan, hubungkan atau bisa dikatakan dikawinkan antara data fisik dan data yuridis. Tadi apa data fisik itu sudah diterangkan di muka ya. Kemudian panitia A itu ya biasanya kalau dalam PTSL dengan layanan sporadik dengan daftar isian 201 ya, yaitu berkaitan dengan riwayatan dan penetapan batas ya. Ada 6 bab di situ ya, itu materi tersendiri nanti. Dan nanti juga kemudian ada blokir atau sengketa dari pihak lain. Kemudian dari profil dari ini pendaftaran pengkali ini dalam daftar isian 201 adalah kesimpulan dari kepala kantor pelayanan sporadik atau rutin atau ketua adjudikasi PTSL ya menetapkan bahwa misalnya si fulan atau si fulani selaku pemegang hak dari tanah tersebut ya. Dari dengan syarat ada hubungan hukum, ada bukti ya. Buktinya baik secara konversi kalau lengkap, penegasan hak kalau tidak lengkap tapi masih ada buktinya, dan pengakuan hak sama sekali tidak ada bukti dengan kelihatan fisik, dan juga sebenarnya ada lembaga kesaksian ya. Kesaksian adat yang sekarang itu oleh kepala desa, sepuh, kadus, bahkan juga dilibatkan TEW sesepuh yang masing demikian, mari kita saksikan video berikut ini. Terdiri dari 2 tahap. 1. Permohonan pengukuran bidang, permohonan pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak. Baik, pada tahapan ini ya, ini yang ketiga ya, bahwa kita ada di sini akan diterangkan prosedur ya. Ini jadi karena di mata kuliah praktek Anda sudah praktek betul ini ya. Bagaimana prosedurnya di lapangan atau di kantor pertanahan. Misalnya kita ini sebagai pemilik bidang tanah ya. Bagaimana tata cara prosedurnya, persyaratannya, ya, alirnya ya, yang perlu kita ketahui. Nanti misalnya pemilik bidang tanah, kantor pertanahan muncul loket pelayanan, membuat kesepakatan, nanti ke loket, dia akan menanya ya, konfirmasi kira-kira dia akan tulis apalagi sekarang online ya, bisa dilihat dari aplikasi Sentuh Tanahku ya, atau mana persyaratan atau di aplikasi lain cuma di kantor pertanahan persyaratan tersebut ya, sehingga juga mempermudah pemohon. Nah, kalau pemohon-pemohonnya yang agak gatel bisa minta tolong pada orang yang ahli lah, misalnya putranya, saudaranya, ponakan dan sebagainya ya. Di sini akan diterangkan tahapan-tahapannya dengan seksama ya, supaya Anda mempunyai bayangan. Kalau hanya teori aja akan membingungkan ya, pasal begitu banyak, tapi kalau ditunjukkan secara video tutorial ini akan menjadi mudah ya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Pemilik bidang tanah datang ke kantor pertanahan dengan membawa berkas permohonan. Kemudian menuju loket pelayanan.